Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Qadri Al-Fatsi dengan NIM 202001210022. Mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil review makalah saya sebagai tugas dalam ujian tengah semester pada mata kuliah Metodologi Penulisan Karya Tulis Ilmiah yang diampu oleh Bapak Randi Mahda SPD. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa di dunia ini tidak ada yang sempurna, termaksud juga pada makalah yang kami tulis beberapa minggu yang lalu. Oleh karena itu, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil review dari makalah kami yang berjudul Sejarah dan Peletakan Dasar-dasar Pengkajian Sejarah Peradaban Islam. Makalah ini kami tulis untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan mereview beberapa kesalahan yang terdapat pada makalah tersebut. Yang pertama, kita akan mereview dari segi sampul. Pada sampul yang kami buat ini mungkin terdapat beberapa kesalahan-kesalahan kecil yang mestinya bisa diperbaiki. Yang pertama ada pada ukuran font pada judul dan nama lembaga yang besarnya lebih dari 12 pt. Kemudian selanjutnya ada pada logo atau lambang lembaga. Dalam hal ini lambang lembaga UIN Alauddin Makassar yang ukurannya mungkin kurang proporsional. Mungkin agak ceper ataupun melebar ke samping. Hal itu terjadi mungkin karena kami kebetulan mengcopy paste gambar tersebut dari internet, yang mana hasilnya ternyata kurang memuaskan. Kemudian pada sampul juga terdapat tulisan makalah yang terdapat di bawah logo, yang mana menggunakan huruf kapital semuanya. Mungkin lebih baik ditulis bersambung dengan penjelasan di bawahnya dan tidak digunakan huruf kapital. Kemudian kita berpindah kepada bagian kata pengantar. Pada kata pengantar ini mungkin kesalahan yang paling mencolok adalah pembukaannya yang masih kalimat-kalimat pembukaannya yang masih terdengar seperti kalimat ceramah, yang mana sudah dijelaskan oleh dosen pada mata kuliah KTI bahwa sebaiknya pada makalah pembukaannya itu tidak menggunakan kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh orang-orang berkhutbah atau berpidato dan sebagainya. Kemudian pada bagian pendahuluan, kesalahan yang nampak pada bagian pendahuluan adalah pada bagian akhir pada latar belakang belum disebutkan judul pembahasan dari makalah. Dan juga pembahasan latar belakang terlalu umum dan luas. Seharusnya semakin ke bawah, semakin menjurus dan semakin khusus pembahasannya, seperti piramida terbalik. Kemudian pada bagian pembahasan, mungkin bagian yang paling banyak terdapat kesalahan adalah bagian pembahasan, karena mengingat bagian ini merupakan bagian yang paling panjang dalam makalah kami. Terdapat beberapa kesalahan, yang mana diantaranya masih terdapat beberapa kalimat atau kutipan yang berbentuk plagiasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa seorang atau mahasiswa tentunya mempunyai jurus yakni copy paste. Nah, itu yang harus
usahakan bagaimana agar kalimat-kalimatnya tidak sama persis atau tidak mengkopi secara keseluruhan dari makalah yang dijadikan referensi. Kemudian kesalahan selanjutnya, masih terdapat beberapa penempatan tanda baca yang kurang tepat, seperti mungkin koma ataupun titik yang seharusnya tidak diletakkan di tempat tersebut, namun ternyata ada. Kemudian masih terdapat beberapa kesalahan penulisan atau typo. Tentunya ini merupakan kesalahan-kesalahan yang sudah lumrah terjadi pada setiap pembuatan makalah. Kemudian terdapat beberapa kalimat yang rancu yang tidak jelas maknanya. Kemudian pada bagian penutup, mungkin kesalahan yang paling nampak adalah kesimpulan yang terlalu panjang, yang mana kesimpulan seharusnya itu berisi tentang isi pokok-pokok pada pembahasan makalah yang diringkas seringkas-ringkasnya, namun tetap menjelaskan apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh pemakalah. Kemudian terakhir, pada bagian daftar pustaka, kesalahan yang paling nampak adalah masih ada referensi yang belum dicantumkan, seperti yang terdapat pada footnote namun tidak tertulis pada daftar pustaka. Tentunya ini merupakan kesalahan kami pribadi. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan-kesalahan yang terdapat pada makalah kami. Mungkin cukup sekian presentasi review pada makalah kami yang berjudul Sejarah dan Peletakan Dasar-Dasar Pengkajian Sejarah Peradaban Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.